Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Snakonita dengan NIM 7211419192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik secara sempit hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Sedangkan pengertian perdagangan elektronik itu adalah suatu transaksi dagang yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk. E-commerce di luar batas perusahaan. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua macam. Yang pertama, business to consumer, dan kedua, business to business. Business to consumer mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya, toko eceran ke konsumen. Yang kedua, business to business atau B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contohnya adalah dari produsen ke distributor. Keuntungan e-commerce. Yang pertama, bagi konsumen, tentu menyediakan produk dengan harga lebih murah dan belanja cukup pada satu tempat. Bagi pengelola bisnis, e-commerce tentu menjadi salah satu cara untuk berbisnis secara efisien dan mengurangi kesalahan serta tepat waktu. Sedangkan bagi manajemen, tentu meningkatkan pendapatan dan loyalitas dari pelanggan. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan timbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi, namun ini dapat ditanggulangi dengan hukum MOR yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan, namun ini dapat ditanggulangi dengan teknologi enkripsi. Dan yang terakhir, peranti lunak yang belum mapan dan tersedia. Dapat menggunakan software free atau bayar yang telah ada, namun terkadang perlu diubah agar sesuai dengan keinginan. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Perkembangan elektronik telah mencapai kematangan hingga titik di mana ia menjadi sesuatu yang vital bagi perekonomian, dan arti pentingnya juga akan terus berkembang. Jalan menuju e-commerce. Sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar dari biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce. Rencana bisnis strategis akan melakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Intelijensi bisnis. Definisinya adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Unsur-unsurnya ada dua. Yang pertama, basis data eksternal. Yang kedua, mesin mencari. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menggunakan basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Mesin mencari, suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Strategi B2C untuk e-commerce. Nilai uang e-commerce B2B membuat nilai uang e-commerce B2C terlihat begitu kecil. Dua alasan pentingnya strategi bisnis untuk e-commerce B2C. Yang pertama, semakin banyaknya produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, semakin banyaknya pelanggan yang mulai untuk melakukan pembelian menggunakan web.
Bentuk produk yang dapat dijual ada dua, produk digital dan produk fisik. Produk digital, beberapa produk dan jasa dapat dikirimkan melalui pelanggan melalui internet. Contohnya lagu, film, dan lain-lain. Produk fisik, barang-barang fisik yang tidak dapat dikonsumsi melalui web, sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Contohnya online shop. Jika ada pelanggan yang memesan, maka online shop tersebut akan mengirimkan barang kepada pelanggannya. Langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman menggunakan telepon seluler daripada menggunakan keyboard komputer. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Saran-saran keberhasilan pengguna internet. Pastikan situs web Anda kuat. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Menekankan isi. Sering diperbaharui. Melihat di luar pelanggan. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Menyajikan internet intuitif. Berada di lokasi web yang tepat. Ciptakan rasa kebersamaan. Carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce B2B tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.